Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Ipot semuanya. Apa kabar? Gimana nih, malam-malam masih semangat ikutin live-nya? Atau kayak udah mulai capek nih, pulang kerja, pulang ya melakukan sesuatu? Apakah teman-teman masih semangat nih buat menyaksikan live spesial hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas live-nya tentang sesuatu yang spesial nih di rangkaian acara yang spesial, yaitu acara Syariah Investment Week 2021. Jadi Ipot Syariah bergabung di acara itu. Nah, yang spesial hari ini bakalan ada narasumber yang wah gila udah keren banget deh, pokoknya udah banyak yang tahu juga pasti. Jadi teman-teman nanti saksikan sampai akhir karena bakal ada door prize juga. Jadi malam hari ini kita oke nih, ada yang jawab semangat dong walaupun pulang kerja. Oke, teman-teman yang lain jawab dong kira-kira semangat nggak? Karena narasumbernya kece banget nih teman-teman. Oh ya, sebelumnya suaranya apakah udah jelas nih? Kita tes dulu. Oke, sambil nunggu jawaban teman-teman, kita mau info ini, kalau hari ini, malam ini, aku live-nya bakal ditemenin sama seorang aktor, seorang influencer, seorang pemuda yang ya dia itu super produktif dan juga aktif berbagai kegiatan. Nah, nanti kita akan ditemani oleh Syakir Daulay. Ada yang tahu Syakir siapa? Coba bisa jawab di kolom chat. Ada yang kenal sama Syakir Daulay? Oke, coba teman-teman dijawab nih. Kira-kira ada yang kenal nggak nih sama Syakir Daulay? Jadi Syakir Daulay ini seorang aktor yang mungkin teman-teman kalau suka nonton TV atau YouTube atau follow sosial medianya Syakir, pasti tahu nih Syakir nih aktif banget buat banyak kegiatan ya, dia punya bisnis juga, aktif di sosial media, aktif di dunia entertain juga. Nah, kita lihat nih kira-kira Syakirnya udah ada belum ya? Kalau ada, nanti kita langsung undang Syakirnya. Mungkin sambil nunggu Syakir, kira-kira teman-teman nih besok weekend mau ngapain nih? Oh ya, info, besok juga kita bakalan ada acara webinar spesial dari acara Syariah Investment Week. Nanti ada banyak narasumbernya. Ada analis dari Indo Premier, kemudian ada juga Mang Amsi, kemudian ada juga Prita Gozi, dan yang di akhir acara ini ada spesial, ada Cerdas Cermat Cuan. Hadiahnya itu jutaan rupiah. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu informasi daftarnya gimana, teman-teman cek aja di Instagram feed Indo Premier. Nah, di situ ada infonya tuh. Gimana caranya buat daftar webinarnya yang tadi narasumbernya kece-kece banget yang udah aku sebutin. Kemudian ada juga Cerdas Cermat Cuan. Jadi teman-teman bisa ikutin ya nanti besok. Cara daftarnya lihat aja di Instagramnya Indo Premier di feed ya. Sebentar ya, kita tanya dulu nih, Syakirnya kira-kira udah ready belum ya? Maklum ya, Syakir ini sibuk banget nih teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, sambil nunggu Syakir, kira-kira teman-teman di sini ada yang udah daftar Syariah Investment Week belum? Karena acaranya ini banyak banget sih teman-teman. Kemarin kita ada pembahasan tentang saham syariah bareng investment spesialis. Hari ini tadi sore ada bareng BNI Asset Management. Besok ada Mang Amsi, ada Prita Gozi. Coba ada yang udah kenal belum? Terus teman-teman udah pada daftar belum? Ada webinarnya buat besok. Kalau belum langsung aja cek di sosial media Indo Premier, di Instagram feed. Nanti ada informasinya di situ. Dan bocoran, hari ini nanti malam ini kita sama Syakir bakal ngomong-ngomong tentang journey Syakir dalam bekerja, dalam memulai karirnya, dalam memulai investasinya, karena Syakir masih pemula nih ya sepertinya. Jadi teman-teman yang baru pemula nanti bisa pantengin, jadi nanti bisa tanya-tanya juga ke Syakir. Dan poin plusnya adalah teman-teman bakalan bisa dapat buku
saldo berdapat buku buat teman-teman yang nanti pertanyaannya terbaik. Jadi teman-teman silakan nanti setelah menyaksikan ini, sebentar ya. Setelah teman-teman menonton Instagram Live ini sambil dengerin, kalau ada hal-hal yang pengen ditanyain ke Syakir, teman-teman langsung tanyain aja. Nanti 3 penanya terbaik bakalan dapat buku investasi syariah. Lumayan banget sih buat mulai investasi. Oke, Syakir udah ada. Assalamualaikum. Selamat malam, Syakir. Halo, assalamualaikum. Nih habis dari nikahan nih. Oh, masih ada agenda ya tadi ya, Syakir ya? Iya, tadi habis dari nikahan teman. Biasa lagi datang-datang ke nikahan aja. Kapan nih undangan terus? Iya nih nggak tahu diundang nikahan mulu, ngundang nikahannya masih 1, 2, 3, 4, 5. Ngundangnya Ya, kapan 5 nih? tahun lagi lah. Amin, semoga cepat ya Syakira. Kayaknya banyak banget nih teman-teman followers yang nanyain gitu. Nah, Syakir ini kan presiden hijau tomat gitu ya. Kira-kira kapan nih melepas jabatan hijau tomatnya nih? Sebenarnya belum mau sih, karena masih pengen apa ya? Pengen apa ya? Sebenarnya semua yang dipengenin rata-rata alhamdulillah udah tercapai sih. Enggak sih, masih pengen menikmati aja dulu. Nanti kan kalau udah nikah udah ya nggak bisa kayak remaja lagi kan, mau nggak mau punya keluarga, punya apa. Jadi dan masih banyak jomblo-jomblo yang perlu diayomin gitu. Masih banyak rakyat-rakyat jomblo yang masih menderita. Ya nggak apa-apa sih, karena Syakir kan masih muda banget, jadi kayak masih pengen menikmati hidup gitu ya. Iyalah gitu, masih pengen menikmati. Nah, Syakir, by the way, boleh ini dong, gimana kabar ini Syakir? Kayaknya suaranya agak-agak flu nih, Syakir nih ya, lagi sakit kayaknya ya. Oh, ini ya ketahuan ya? Enggak, mungkin ini beranjak dewasa. Jadi gitu. Suara-suara siap buat ijab kabul gitu. Waduh, amin. Tapi ya belakangan ini kan memang lagi sibuk. Kemarin tuh Syakir baru jadi sutradara, baru bikin film. Jadi kemarin juga habis preview film sampai malam. Jadi dan cuaca kan lagi nggak nentu gitu. Jadi makanya suara agak-agak berat gitu. Oke, berarti emang Syakir sekarang kesibukannya masih ngurusin yang film itu ya, jadi sutradara itu ya. Gila, keren banget sih Syakir ini. Iya, karena kan pengen produktif banget. Terbaik. Amin, amin. Ngomong-ngomong Syakir, selain sibuk ngurusin film gitu, kira-kira Syakir sibuk apa aja sih Syakir? Ya, sebenarnya kita harus harus balance gitu antara ngurus kesibukan sama ngurus hasil dari kesibukan itu sendiri. Gitu aja sih paling. Ya sibuk, ntar sibuk balance. Kalau Syakir tuh sibuk, ntar ada sibuk dunianya, ada sibuk akhiratnya. Selalu berusaha kayak gitu. Untuk karir sih sekarang lagi sibuk itu, pertama bikin film. Gimana film ini nanti bisa dinikmati dengan baik oleh orang. Menjadi sutradara di usia muda, umur 19 tahun itu nggak mudah kan. Bahkan orang-orang besar aja banyak yang filmnya kan gagal gitu. Nah, gimana kita bisa kemudian film ini tuh bisa menjadi film yang sukses gitu. Itu aja sih kesibukannya. Sama ya sebagai public figure, content creator juga ya, sehari-hari bikin konten iklan, konten lain-lain lah gitu. Wah, ini by the way ada banyak teman-teman lagi juga gabung. Ada Bang Chan Kelvin, ada teman-teman semuanya. Wah. Halo semuanya, selamat malam. Asik. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang baru gabung, kita mau info ini. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bisnis, tentang investasi ya, Syakir ya. Ya, cuma kalau gitu nggak menarik. Jadi intinya kita malam ini mau ngomongin duit, gimana tuh? Intinya kita mau ngomongin duit biar cuan. Kalau duit kan seger tuh orang. Ngomongin duit. Iya, kita benar setuju. Kita mau ngomongin duit, gimana caranya anak muda, masa muda, duitnya tuh terkelola. Gitu, karena banyak kalau nggak terkelola juga cuma gitu ya kan.
Oke, ngomongin ngelola duit nih ya, Syakir. Syakir kan nggak mungkin kayak bisnisnya juga ada, karir dari entertainment juga ada. Nah, kalau Syakir tuh ngelola keuangannya gimana sih? Boleh di-share dong? Kalau Syakir pakai ipot, langsung langsung aja to the point. Nggak, tapi emang benar. Pastinya kan Syakir ada pos-posnya sih. Jadi ngelola duit itu ada Oke, oke. pos-posnya. Syakir dulu tuh pesantren, Kak. Jadi dari Oke. pesantren itu udah belajar gimana kiriman dari kampung tuh bisa terkelola dengan baik gitu. Oke. Jadi kalau Syakir kadang gini, dari 100% itu Syakir cuma nikmatin gini ya, ke masa muda tuh paling Syakir cuma nikmatin 10 atau 20% lah dari penghasilan gitu. Sisanya ya ditabung di bank, ditabung di ATM gitu kan, yang berbasis syariah pastinya kemudian ditabung di akhirat juga. Tabung akhirat itu apa? Ada yang ditabung buat masa depan di dunia, ada juga buat masa depan di akhirat ya, ke beberapa amal-amal, beberapa pos-pos amal gitulah. Ada beberapa juga pos-pos yang memang buat Syakir nanti dan keluarga di masa depan gitu. Kalau Syakir sih kelolanya gitu. Dan cara memang Syakir mengelola supaya duit nggak diem aja ya, Syakir itu mulai berinvestasi ya semenjak corona kemarin lah, akhirnya belajar dan teliti-teliti juga gitu ya kan, halal apa enggak gitu ya kan investasi. Kemudian akhirnya ya nemu yang syariah, ya udah akhirnya Syakir juga kelola uang di situ. Tapi intinya kalau di masa muda, cara Syakir buat selalu stabil, kadang anak muda tuh kan mandangnya hari itu doang gitu. Setuju. Iya kan, wah gue lagi banyak duit nih, gue hura-hura, gue ngapain, gue sama temen-temen apa jalan, ya boleh, itu nggak salah, cuman porsinya harus ditakar. Ya kan, nggak harus juga kita main ngabisin semua duit ya, bisa seperempat atau apa. Jadi tetap kita punya planning. Oke, gue harus punya dana cadangan gue nih buat bulan depan nih. Jadi kalau ada dana cadangan buat kira-kira kebutuhan bulan depan, wah udah nyekak nih, udah kurang-kurangin deh boros-borosnya gitu. Tapi selagi masih ada ya, mau happy ya boleh gitu. Yang penting ada dana cadangan lah, nggak langsung kita habisin waktu itu aja gitu. Oke, jadi nih buat teman-teman, buat followersnya Syakir, mungkin baru yang masih muda-muda yang baru pengen tahu cara mengelola uang tuh kayak gimana. Tadi kalau Syakir itu buat main-main tuh sekitar 10% gitu ya. Terus kalau misalkan mau ini juga harus siapin dana cadangan juga, nabung, investasi, karena penting ya Syakir ya buat masa depan juga. Cuman Kayak tadi yang Syakir paling bilang penting buat dari nanti. mengelola keuangan adalah, Kak, yang paling penting ketika kita mengelola uang, ya uangnya harus ada gitu. Kalau enggak kan langsung dikelola. Iya, Tapi kalau bisa uangnya kok. nggak ada, apa yang dikelola? Iya, ya. Iya, kalau nggak ada pengen dikelola gitu. Tapi ada kok, semua anak muda tuh pasti punya uang, pasti megang uang, cuman beda-beda nominalnya. Semakin pintar mereka mengelola, semakin mereka itu cepat bertambah uangnya. Sebenarnya cara cepat bertambah uang adalah ketika kita bisa mengelola itu dengan balance, Kak. Jadi kita bisa kelola itu buat dunia kita bisa kelola buat akhirat kita. Ketika kita mengelola buat akhirat juga, maka pasti Allah bakal nambahin tuh. Gitu. Jadi kita kelola, setuju. kita mengelola dunia untuk mengelola akhirat kita. Jadi artinya kita mengelola hidup kita justru untuk mengelola kematian kita juga. Nanti gimana kita nggak cuma hidup senang, tapi matinya juga senang. Nah itu akan jauh lebih cepat bertambah sih. Masya Allah. Buat anak-anak muda. Ya kalau udah uangnya bertambah ya kan kelolanya juga semangat gitu. Amin. Jadi satu tips lagi nih buat teman-teman, selain ngelola duit juga kelola buat nanti gitu ya, nggak cuma duniawi aja gitu yang dikelola. Setuju banget nih sama Syakir. Nah, terus nih selanjutnya Syakir kan aktif banget bisnis dan lain-lain, aware banget gitu tentang bisnis, tentang investasi juga gitu. Kenapa sih Syakir tuh kayak masih muda tapi udah aware sama investasi gitu? Ya gini loh, jangan sampai ya banyak ya nauzubillahnya gitu, banyak artis-artis juga yang kemudian pas tuanya mereka susah, mereka sampai melarat gitu ya kan, padahal uang mereka di masa muda tuh
nggak sedikit gitu, banyak banget, tapi banyak yang kemudian di masa tuanya tuh akhirnya nggak punya apa-apa, susah hidupnya. Nah, karena itu Syakir kemudian pengen kemudian mulai berinvestasi, karena Syakir nggak pengen cuman jangka pendek aja punya uang ya. Syakir pengen Setuju. uang Syakir gini loh, ketika kita berinvestasi itu kan sebenarnya nanti ya kita tuh ketika tua atau ya memang kita buat apa sih investasiin gitu ya, ya kan nggak semua duit gitu, tapi beberapa duit Ya, gitu kan diinvestasikan untuk apa, untuk kemudian nanti ketika itu dia yang saya bilang dana cadangan, someday kita kemudian apa namanya gak megang duit banyak, nggak apa, kita punya sesuatu yang udah kita investasikan. Arti dari investasi itu sendiri kan adalah sebuah apa ya, sebenarnya penyelamatan uang juga gitu. Investasi itu ya asal investasinya yang tepat ya, jangan investasi bodong. Nah kalau investasi yang tepat itu sebenarnya adalah penyelamatan. Kayak sekarang misalnya anak-anak muda IPOT tuh kan udah bisa dari 100.000 sebenarnya kan. Ya buat mereka kecil gitu sekarang 100.000. Tapi kalau setiap minggu gitu 100.000, bayangin kuliah mereka bisa pegang 10 juta sendiri gitu kan. Ya kan kalau dari SMA gitu per bulannya atau per minggunya 100.000 kan, IPOT kan udah bisa dari 100.000 kalau nggak salah, itu luar biasanya IPOT. Anak muda udah bisa berinvestasi dari 100.000. Sisihin aja setiap minggunya misalnya 100.000, atau setiap 2 minggu sekali 100.000. Mereka nggak akan nyadar tuh konsistensi mereka dalam berinvestasi nantinya akan menjadi orang yang kaya ketika mereka kuliah. Tiba-tiba pas kuliah, wah uang yang gue investasiin setiap minggu, kan kalau kita nabung beda ya. Kalau nabung 100.000 setiap minggu, ya nanti berarti 12 bulan tuh berapa? 1.200.000. Itu kalau nabung. Tapi kalau berinvestasi, nabung 100.000, terus kemudian kita investasiin, bisa jadi berapa Del? Wah, bisa jadi bahkan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari 1.200.000. Itu yang menarik di investasi, dan itu belum banyak dimelekin dari anak muda. Bahkan pernah Syakir suatu hari tuh mesen Grab gitu ya. Ya dia inilah Chinese gitu kan, anak muda tapi Chinese. Syakir tanya, bang nge-Grab aja, iseng aja sih. Oh iseng gitu kan ya. Terus penghasilan per bulannya berapa? 200-300 jutaan per bulan. Ternyata dia bilang, ya ini gue cuma itu aja bro, ya kalau sehari-hari ya gue main saham dan lain-lain. Nah dia bilang pokoknya intinya dari investasi banyak banget orang-orang di luar sana yang udah kemudian. Nah tapi kita juga harus ingat juga tuh bahwa jangan sampai kita investasi hal-hal yang haram juga, bahaya. Nah makanya Syakir pakai IPOT yang ada syariahnya. yap. Itu sebenarnya untuk memudahkan, produknya tetap nggak bisa produk ini ada ribanya, itu langsung, dan itu kan udah atas dasar pantauan MUI. Jadi menariknya di situ sih. Ya. Nah jadi buat Syakir, kenapa Syakir mau berinvestasi? Karena itu dia, Syakir nggak mau susah nanti di masa tua gitu. Syakir nggak mau mikir pendek. Syakir maunya mikir jangka panjang. Kalau mikir pendek ya, ya kita mikir sekarang aja, 100.000 habisin aja. Tapi kalau 50.000 kumpulin, itu kan bisa jadi nanti 500.000, bisa jadi 5 juta kalau dikumpulin, apalagi ditabungnya sambil diinvestasiin gitu. Oke. By the way, sebelum lanjut nih, Syakir aku mau izin buat ganti koneksi dulu ya. Kayaknya dari tadi agak kurang bagus nih. Izin dulu ya teman-teman ya, sebentar. Oke, halo Syakir, maaf, apa sekarang udah jelas belum? Udah. Kayaknya udah, coba tanya teman-teman. Oke. Gimana nih teman-teman, masih kurang jelas kah? Masih putus-putus atau gambarnya masih buram-buram? Gimana teman-teman?
Lagi di jalan ya Syakir ya? Syakir, iya nih, tadi ya baru banget selesai nikahannya Ricis. Oh, oke. Oke, tadi kita udah bahas banyak kali sih ya Syakir tentang tujuan investasi Syakir tuh seperti apa. Tadi buat jangka panjang biar tua tuh nggak kesusahan gitu ya. Nah, Syakir kan bisa dibilang masih pemula nih buat berinvestasi. Yap. Waktu pertama kali Syakir nyobain investasi tuh gimana sih? Apa sih yang dirasain sama Syakir gitu, pengalaman Syakir? Yang pertama sih Kak, karena mungkin Syakir kan hati-hati juga gitu orangnya ya dalam hal kemudian syariat atau apapun itu ya. Jadi ini orang investasi ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, nih yang bener yang mana sih gitu kan. Sampai nggak belum ada penjaminnya gitu kan, dari entah dari OJK, dari MUI gitu. Sampai kemudian ya udah Syakir kemudian nemu IPOT yang memang ada syariah trading sistemnya, yang memang ternyata udah diamankan oleh MUI juga, udah di bawah naungan MUI. Ya udah dari situlah ya udah ini kalau udah kan yang penting ada penjamin, yang penting ulama menjamin. Ya udah, ya masa kita lebih pinter dari mereka, insya Allah. Dan kalau zaman sekarang juga sebenarnya nggak ada yang semuanya benar-benar bersih gitu. Bahkan kita juga sehari-hari itu kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman tuh ya nggak ada yang bersih dari uang gitu. Makanya kita nggak bersihinnya pakai sedekah dan lain-lain. Tapi saya kira bersyukur akhirnya kemudian nemuin satu investasi yang syariah gitu kan. Ya udah, dari situ ya saya kira baru mulailah. Jadi bermulai itu dari situ. Dari waktu itu kan orang-orang pada investasi. Nah, barulah kemudian Syakir cari tahu dan dapat yang syariah. Ya udah, Syakir mulai. Dan seru jadi kayak apa ya? Kalau dulu tuh kita kayaknya ada main-main game yang ngumpulin duit gitu ya. Oh iya. Kalau dulu kan gamenya nggak bisa cair. Nah, kalau ini nih kayak kita seru. Ada gitu. uang benerannya ya. Otak kita dipacu untuk bermain siasat, terus untuk apa namanya, kemudian kita apa ya, seolah-olah ya kita kayak lagi main sebuah permainan, tapi bukan permainan, ini sebenarnya kan menginvestasi. Jadi uang kita dipakai kerjasama dengan sebuah perusahaan itu, kemudian untungnya itulah yang kemudian dibagi hasil kan ke kita kan, ada yang kayak gitu kan. Nah jadi menurut saya wah ini seru nih gitu, game yang kemudian bisa cair ya kan. Nggak mungkin kita dulu, mungkin kita pas kecil mainnya mobil-mobilan, atau kita dulu pas kecil mainnya apa itu ya, udah gede ya mainnya investasi gitu. Itu Oke. Jadi nih buat teman-teman yang belum mulai investasi, coba mulai investasi nih kayak Syakir, karena tadi ya kata Syakir bisa awalnya, buat ya cuan gitu ya, nyari duit ya, nambah duit. Mikir, kayaknya berat banget ya investasi ya, ternyata enggak, ternyata Iya. seru gitu, kayak kita lagi main game. Ya, cuman di situ kita dituntut untuk pinter gitu dalam memilih keputusan, kesempatan gitu ya kan. Dan kan sekarang banyak yang bilang, wah kan perusahaan-perusahaan lagi turun selama corona. Ya, Syakir sih nyimpen ya biar nggak Syakir jajanin aja gitu, biar Syakir juga tetap punya tabungan. Nanti ketika perusahaan-perusahaan lagi naik, baru kemudian Syakir beliin gitu. Jadi harus sabar juga, jangan nafsuan juga investasi. Ya dah. Jadi teman-teman juga pada investasi gitu, dan teman-teman coba buka dulu gitu ya kan. Kalau Syakir kan pakai iPod tuh ya. Coba deh teman-teman buka dulu, login dulu, coba teman-teman cari tahu dulu gitu. Jadi nah, kebiasaan anak muda kita, mereka susah majunya karena udah ditembok sama pikiran mereka sendiri. Wah, kayaknya susah loh, kayaknya. Yap, setuju. Gimana. Setuju banget. Mending kalian coba dulu, download dulu, kalian lihat, oh gini investasi, oh gini. Oh, ternyata ini bagus buat saya. Oh, ini nggak bagus buat saya. Yang penting kalian udah coba dulu. Jangan bilang susah dulu, jangan bilang ribet dulu sebelum kalian coba. Gitu. Nanti cocok atau enggak, itu baru kalian yang menentukan. Oke, mantap. BTW sebelum lanjut, teman-teman kayaknya udah banyak banget yang nanya-nanya ke Syakir di komen. Bisa nanti dipilihnya nanyanya di yang tanda tanya ya di Q&A, jadi nanti kita bisa gampang lihatnya. Silakan nih kalau mau nanya-nanya ke Syakir, nanti 3 pertanyaan terbaik dapat buku investasi syariah buat belajar nih. Lumayan banget. Nah, tadi Syakir juga bilang ya, mulai aja dulu gitu, cobain buka aplikasinya, mulai jangan sampai mindsetnya yang salah yang tadi kata Syakir bilang ya. Pada mikirnya tuh investasi ribet, mahal, padahal 100.000 juga bisa.
Udah gitu gampang banget sekarang serba online di HP semuanya bisa gitu ya. Nah, Syakir kira-kira kalau dari segi pemula nih ya, Syakir kan baru mulai investasi, udah punya experience nih. Kira-kira apa sih Syakir kayak tips buat teman-teman pemula buat memulai investasinya nih Syakir? Untuk apa? Oh, memulai ya. Yang pertama, pasti teman-teman harus tahu dulu investasi itu apa. Ya tadi kita bilang ya Kak, investasi itu adalah kalian Ya. punya dana cadangan atau sebuah tabungan yang akan terus berkembang. Jadi bedanya kalau kalian nabung biasa nggak akan bertambah duitnya, tapi kalau kalian investasiin itu bisa bertambah terus. Itu investasi, namanya invest. Invest apa ya bahasa Indonesianya ya? Mengembangkan duit kayaknya ya. Investasi itu bahasa Indonesia kayaknya dia mengembangkan duit kita. Itu investasi namanya. Jadi kalian harus tahu. Oke, berarti kalau kalian udah tahu investasi adalah sebuah hal yang bisa mengembangkan uang kalian, kemudian menambah uang kalian menjadi lebih banyak, sim kasarnya gitulah ya. Nah, jadi kalian tertarik buat investasi gitu. Intinya duit kalian nambah gitu. Nah, habis itu teman-teman baru kemudian cari investasi macam apa yang teman-teman mau jalanin, ya kan? Ada reksadana, terus kemudian ada saham juga, ada ETF juga. Nah, itu bisa teman-teman pelajari satu-satu. Apalagi sekarang belajar tuh kita udah nggak harus ke universitas-universitas, ada YouTube. Ya, Cari aja apa yang kira-kira betul. paling kalian pinter, paling kalian cocok gitu ya kan. Nah, dan jangan investasi bodong. Kayak apa tuh Kak contoh investasi bodong? Contohnya misalnya nih ya, teman-teman kadang di luar sana nih Syakir ya banyak banget di WA atau di kontak sama akun Instagram palsu atau seseorang yang mengatasnamakan Benar. sekuritas ini gitu, investasi gitu ya, misalnya transfer segini nanti dapat duit berkali-kali lipat atau dapat untung terus nggak akan rugi. Nah, Ya. contoh kayak gitu Itu sih Syakir akhirnya yang banyak tuh kayaknya tuh teman-teman nggak Syakir make yang sense. kejebak terus Iya minta tolong. bener. Nah, itu Iya jangan makanya tuh. teman-teman harus cari tahu dulu. Iya. Jadi teman-teman jangan Betul. investasi bodong, investasi yang wah nggak di Aussie sama OJK di WhatsApp di teman sekali balik, ntar dua kalinya nggak balik, tiga Ya. kalinya nggak balik, itu biasa ya. Jangan itu sebagus apapun mulut dan prospek dia jangan pernah mau. Nah, Ya, setuju banget sama Syakir. terus ini nih, kenapa kemudian banyak orang yang gue main saham malah miskin, gue investasi malah miskin. Nah ini karena orang nggak pilih-pilih saham, pilih saham Betul. yang syariah. Kenapa? Karena ketika uang kita dipakai buat membantu kemaksiatan, ya gimana caranya uang menambah, gitu kan? Tapi kan ada investasi-investasi yang syariah, kita investasinya ke memang perusahaan-perusahaan yang nggak ada ribanya atau paling nggak perusahaan itu nggak mendukung kemaksiatan lah, ya. Ntar apa aja saham dibeli, ntar saham mabok lah, saham alkohol, saham apa. Jadi jangan. Dan memang kita kan agak susah gitu. Wah ini saham ini syariah apa bukan ya, ribet nyari dulu. Tapi untungnya sekarang teman-teman ada IPO syariah. Jadi teman-teman kalau mau beli, kalau itu syariah atau enggak, itu teman-teman akan dapat notifnya. Oh ini enggak syariah, oh ini syariah gitu. Nah jadi kalau mau investasi sahamnya juga melonjak, kemudian berkah ya, bertambah apa saldo investasinya ya teman-teman, pilih-pilih saham yang syariah yang kira-kira nggak mendukung kemaksiatan lah. Dan itu udah ada sistemnya di IPOT Syariah Trading System ya Kak ya. Itu udah diawasi Ya, sama betul. MUI juga. Jadi setiap perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang kalian beli di investasi itu semua udah atas persetujuan MUI. Itu insya Allah berkah lah. Jadi ntar nggak miskin saham kalian. Banyak orang-orang pada miskin main saham gitu sih. Perusahaan apa jadi dukung, ntar perusahaan apa namanya, apa bahasa halusnya, diskotik, prostitusi, ntar saham prostitusi dibeli, saham ini dibeli, jadi nggak berkah. Nah kalau mau investasi yang yang non berkah, halal lah ya. ya pilih yang halal lah, yang syariah. Dan nah tadi yang udah saya bilang, nah kalau teman-teman juga kesusahan tinggal pakai IPOT aja, simple. Nanti dikasih tahu kan mau syariah atau enggaknya itu. Nah dan yang paling penting itu tadi, untuk pemula tuh mau belajar, mau nyoba. Ketika orang dulu ya, wah TikTok tuh nggak bagus, gini. Maaf ya gitu, misalnya ambil contoh dari beberapa
contoh anak muda ketika dulu mereka nggak mau nyobain sebuah aplikasi gitu. Wah gini. Karena apa? Akhirnya sekarang apa? Semua pakai gitu ya kan. Kayak dulu misalnya mungkin ketika ada Google Internet, wah susah tuh pakainya, susah tuh apa segala macam. Tapi akhirnya apa? Mereka butuh juga. Nah jangan sampai Iya. ini kita jadi orang yang telat gitu. Apalagi sekarang kalau kita makin jago ya kan, sekarang banyak juga kan orang-orang yang kemudian jago investasi, kemudian mereka akhirnya memberikan ilmu kepada orang, itu juga jadi sebuah ladang usaha atau jadi sebuah value buat dia gitu. Jadi jangan pernah malu belajar lah, apalagi sekarang di rumah ya. Kita mau belajar apa sekarang, kemana-mana susah, ya udah belajarlah berinvestasi, sehingga apa nanti juga teman-teman nggak jadi generasi yang mudah dibodohi dengan keputusan-keputusan investasi negara. Jadi ketika negara mau berinvestasi, teman-teman udah tahu, oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi generasi kita ke depan nggak buta akan investasi, sehingga apa kekayaan alam negeri kita itu nanti nggak sembarang diinvestasiin sama orang asing. Tuh lihat Freeport, ya kan? Freeport sekarang apa kabar dan lain-lain gitu ya kan? Iya. Kemudian investasinya kemudian diambil oleh orang-orang luar. Kenapa? Karena mereka mendidik generasi muda untuk mulai berinvestasi, sedangkan kita gitu. Jadi kita harus belajar juga. Kadang satu sisi kita harus belajar tentang itu. Ada satu sisi kita memang menikmati masa muda kita. Ada satu sisi kita punya idealisme, tapi satu sisi kita juga perlu belajar tentang idealisnya orang. Untuk apa? Supaya kita nanti Yap. nggak diinjak-injak sama orang gitu. Jadi yang paling penting itu, teman-teman cobain dulu, buka dulu aplikasinya, cobain dulu, cari tahu gimana caranya. Nanti ketika teman-teman udah nyoba, teman-teman baru menentukan teman-teman nyaman atau enggak. Dan gue yakin dan saya kira yakin juga ke depan makin banyak orang yang berinvestasi, makin kalian nggak mulai mencoba sekarang, makin kalian ketinggalan nanti gitu. Itu sih yang Yap. paling penting. Oke. Jadi poin-poinnya adalah tadi udah saya kira rangkum tuh ya. Apa tadi yang pertama kalau nggak salah, nah pelajari tuh investasi apa tadi, terus kemudian kalau udah belajar investasi, cari apa yang pengen dilakuin, mau reksadana, mau saham dan lain-lain ya, atau mau ETF. Sama jangan pernah ikut investasi bodong, ikut investasi yang udah legal ya. Kalau Syakir di IPOT. Nah terus jangan lupa juga pilih-pilih yang syariah. Dan kalau Syakir pakai IPOT kan jadi udah nggak susah, ada yang syariahnya. Sekarang IPOT udah bisa langsung diingetin. Nah dan harus punya niat yang kuat bahwa tujuan investasi buat jangka panjang teman-teman. Nanti teman-teman akan kuliah teman-teman, dan investasi itu nggak harus 1 juta jutaan rupiah atau berapa. Sekarang di IPOT tuh tempat saya investasi ini di IPOT itu udah bisa dari mulai 100.000 rupiah. Anak-anak muda udah bisa mengelola uangnya untuk semakin hari semakin bertambah gitu. Itu aja sih sebenarnya buat pemula. Jadi makin lama juga ntar Oke. asik sendiri. Ya, yang penting mulai aja dulu ya, saya kira, daripada mikir, aduh butuh uang banyak, harus pinter dulu, nggak usah. Yang penting niatnya aja dulu, investasi yang syariah, biar lebih berkah gitu ya. Benar. Nah, ini Syakir udah banyak banget yang nanya-nanya ke Syakir. Kayaknya kita bahas-bahas topiknya sambil jawab-jawabin pertanyaan aja ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Value Investor Muda. Katanya Kak Syakir mau nanya, apakah ada didikan khusus bagi orang tua dalam mengelola keuangannya, katanya. Ini yang nanya orang tua apa anak-anak? Kayaknya masih pemuda deh ini Syakir ya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah ada didikan khusus dari orang tua untuk mengelola keuangan? Sebenarnya, bentar ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa Syakir. Sebenarnya, kalau dari orang tua, enggak sih, karena dulu sebenarnya pernah ngerantau. Jadi, ya belajar dari keadaan sih. Alhamdulillah ketemu orang-orang hebat. Jadi, kadang terdidik lewat orang-orang yang Allah pertemukan juga dengan Syakir gitu. Kayak teman-teman ya Syakir bisa berada di kumpulan orang-orang HIPMI, orang-orang pembesar HIPMI juga, dan kemudian ya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu kan, dan kumpul bareng teman-teman yang memang paham untuk mengelola uang, kemudian dipertemukan juga dengan orang-orang yang hebat dalam mengelola uang. Ya akhirnya ya Syakir terbentuk sendiri. Sebenarnya kan di masa muda tuh tergantung gimana kita milih circle. Dulu Syakir banyak
Yap, setuju. Syakir punya temen yang tukang main, tukang ketawa ketiwi, ngopi gitu kan. Ada temen yang tukang mabok, ada temen yang tukang adalah macam-macam, sama ada temen juga yang suka ngaji, ada temen yang suka bisnis. Nah, Syakir tuh masa muda, Syakir kasih porsi-porsi mereka. Oke, karena gua nih gelas kosong gitu ya, belum tahu apa-apa. Oke, gua nongkrong sama orang bisnis segini, porsinya 40% gitu kan. Gua nongkrong sama orang yang suka ngaji, biar gua baik gitu kan, ada batasannya gitu kan, biar nggak bablas gitu. Oke, 40%. Oke, 10% nih baru nih main sama anak-anak yang hai gitu, yang nggak ada value apa-apanya. Jadi ketika gue kemudian memilih tongkrongan gue, disitulah sebenarnya gue lagi mendidik diri gue untuk belajar dari sekitar gitu. Karena kan Syakir dulu merantau, jadi mau belajar sama siapa ya udah Syakir belajar dari lingkungan. Makanya anak-anak muda pintar-pintar milih lingkungan lah. Kalau ada lingkungan yang baik, nah ya udah prioritasin lingkungan itu. Kalau ada lingkungan yang bikin kalian produktif, prioritasin lingkungan itu. Dan bukan berarti kalian meninggalkan lingkungan kalian yang nggak produktif gitu. Karena ada juga solidaritas ya kan. Nah tapi balik lagi kita harus produktif juga, karena solidaritas nantinya akan menuntut produktivitas juga. Jadi banyakinlah nongkrong sama orang-orang yang produktif gitu sih. Oke, setuju sih sama Syakir. Dan ini mungkin jawabannya sebenarnya kalau dari orang tua sendiri nggak ada tuntutan ya Syakir ya, lebih kayak dari lingkungan gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Syakir dari Muhammad 49411. Katanya gimana strategi Syakir dalam mengelola dan mengalokasikan uangnya di instrumen investasi. Jadi gimana sih strategi Syakir dalam mengelola uangnya untuk investasi? Ya. Nah, sebenarnya harus sabar-sabar sih ya. Syakir lagi sakit ya ampun, kasihan, semoga cepat sembuh ya Syakir. Amin. Biasa nih cuaca. Kalau ya, teman-teman doain Syakir juga nih. Iya, doain biar sehat terus. Tadi kalau ditanya gimana caranya Syakir mengelola, itu Syakir biasanya masukin, apalagi maksudnya orang kayak Syakir gitu kan, ya Syakir masukin beberapa juta itu kan alhamdulillah kecil lah gitu kan, kalau buat Syakir gitu kan. Syakir masukin, tapi pertama juga Syakir ngetes juga, masukin berapa ratus ribu ngetes gitu, bener nggak sih nih bisa gitu kan, ini ternyata bener bisa. Akhirnya Syakir tambah lagi, udah. Kadang-kadang kalau Syakir sibuk, Syakir suruh teman dimainin nih gitu. Cuman kalau Syakir lagi kadang kan nggak bisa tidur atau apa di kamar gitu kan, udah. Atau kadang juga lagi free seharian gitu ya kan jam-jam online itu investasi kan dari jam-jam pagi sampai sorean lah gitu kan. Udah, ya udah Syakir lihat gitu kan mana yang kira-kira berpotensi. Sama kalau Syakir ya sambil lihat-lihat berita, perusahaan ini berita terakhirnya gimana, berita terakhir dia tuh gimana, bagus apa enggak gitu. Wah ini kayaknya arahnya bagus nih Denny, udah beli gitu. Nanti kalau lagi pada turun semua ya udah lihat-lihat aja gitu, sabar gitu, nggak harus juga hari itu kita harus beli atau harus jual gitu, bisa besok, bisa minggu depan gitu. Yang penting kan uang kita aman di situ itu sih. Nah tapi kalau kita investasiin ke yang bodong-bodong gitu ya, yang ada balik enggak, aman juga enggak. Jadi iya malah rugi ya. Sambil baca pasar sih kalau. Nah itulah serunya berinvestasi tuh, kita akan dituntut membaca pasar dan kita akan pinter sama ekonomi gitu. Dan saya kira sambil belajar juga sih kan, di iPod itu kan juga ada video-video pembelajarannya juga kan di aplikasinya gitu. Jadi bisa sambil belajar saya kira juga gitu, sambil belajar sama teman-teman gitu. Intinya sabar sih kalau saya kira tuh orang sabar, tenang. Oke. Gitu. Oke, kalau strateginya Syakir tadi jangan ini di hold aja dulu, jangan maksin jual beli, baca berita juga buat tahu kondisi marketnya lagi kayak gimana, dan sabar juga gitu ya. Yep. Kita lanjut ya Syakir ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Dwi Kurniawati _19. Kak Syakir, gimana caranya supaya konsisten nih buat investasi atau mungkin konsisten buat
belajar berinvestasi, mengelola keuangan gitu kan. Gimana nih Syakir? Nah, konsisten ya. Kalau kalian mau konsisten, jangan mulai dari sesuatu yang gede dulu, mulai dari sesuatu yang kecil gitu. Oke, misalnya kira-kira uang yang kira-kira paling bisa kalian paling bisa kalian keluarin tuh tanpa kalian harus mikir ribet tuh berapa? Misalnya gue tuh seminggu kayaknya kalau 50.000 kecil lah gitu, ya kan misalnya ya. Yap. Atau 100.000 kecil lah buat gue seminggu gitu. Ya udah gitu. Berarti niatin setiap minggu 100.000 atau gue sanggup kok setiap hari 100.000 gitu. Kalau Syakir kan ya alhamdulillah gitu kan. Kalau buat Syakir nggak apa-apa deh, ini 5 juta gue taruh buat investasi gitu kan, ini 10 juta gue taruh buat investasi, karena alhamdulillah udah bekerja teman-teman. Nah, berapa duit yang kira-kira teman-teman itu nggak apa-apa kalau kemudian dikeluarin, anggaplah kayak kayak beli boba gitu teman-teman, duit beli boba buat seminggu gitu. Oke nih 500.000, oke udah per minggu 500.000 taruh, minggu depan 500.000 lagi. Kalau perlu teman-teman pasang di setiap tanggal apa gitu ya. Atau gue di setiap hari Jumat harus nyetor uang investasi gue nih 100.000 atau 500.000. Atau gue setiap hari Senin nih gitu kan. Ya udah rutin. Yang penting konsisten gitu ya kan. Udah nanti yang penting itu dia dari nggak usah gede dulu, yang penting sedikit tapi konsisten. Karena kalau teman-teman langsung gede, nanti teman-teman kecewa. Takutnya, jadi belajar kan masih kalau teman-teman pemula ini kan masih belajar, ya udah pelan. Nanti juga teman-teman akan tertarik sendiri untuk kemudian memperbesar tabungan teman-teman gitu. Jadi mulai dari yang sedikit aja, cari uang yang paling nggak berarti lah gitu. Oke, jadi tips gitu. Jadi tips dari Syakir buat konsisten tuh yang penting niatnya, dan sedikit-sedikit juga nggak apa-apa ya. Iya, yang penting niatnya konsisten gitu. Sedikit-sedikit konsisten itu akan jadi banyak, daripada banyak jadi banyak itu gitu. akan jadi sedikit gitu. Iya, betul, setuju banget. Jadi kayak istilah mah kayak sedikit-sedikit menjadi bukit gitu kan. Yeah. Jadi investasi juga kayak gitu teman-teman. Nah, ini banyak juga nih Syakir yang nanya gimana sih caranya kalau mau investasi. Mungkin aku bantu jawab kali ya. Buat teman-teman yang pengen mulai investasi kayak Syakir nih, investasi syariah ya, biar lebih berkah, lebih tenang. Karena tadi Syakir juga bilang, ya investasi kalau bisa ya memang halal, biar kita juga berkah gitu kan. Nanti teman-teman bisa daftar akun IPAT yang syariah. Caranya ini aja, cek aja di bio Instagram Indo Premier, nanti di follow dan dicek. Di situ dikasih penjelasan tuh tentang gimana cara buka akunnya. Dan Syakir aja udah mulai investasi syariah, masa teman-teman enggak gitu kan. Dan tadi Syakir juga bilang buat jangka panjang, buat nanti masa tua biar lebih nggak susah gitu lah ya Syakir ya. Itu bisa dibuka di aplikasi IPOT yang biasa kan? Iya bisa. Jadi enaknya tuh sekarang udah di satu aplikasi bisa investasinya yang banyak produk, ada reksadana, saham, ETF, dan pastinya yang syariah. Dan tadi juga Syakir kan pernah bilang ya, perlu belajar ya Syakirnya. Takutnya nanti kalau nggak belajar malah investasinya yang bodong gitu. Kalau di aplikasi POT teman-teman bisa belajar tuh, ada podcast, ada YouTube, ada artikel, dan webinar-webinar sih gratis di situ. Ya, jadi teman-teman ini juga ya bisa lebih pede nanti kan. Iya, karena udah ngerti gitu kan. Ini tadi banyak yang salfok loh Syakir, kenapa Syakir megang-megang rambut terus katanya. Karena baru rambut. Itu pertanyaan loh. Iya baru ya, kemarin baru. Tuh sempat di Instagram story berapa jam itu menunggu kayaknya. Iya, wah lama ini bikinnya. Kemarin kan lurus ya, sekarang dikeriting. Iya. Oke deh kalau gitu. Ini Syakir sebenarnya masih banyak banget yang nanya-nanya di kolom pertanyaan, tapi berhubung waktunya udah mau habis, udah malam juga, dan Syakir juga lagi di jalan. Iya, makanya biar lebih banyak waktu teman-teman, insya Allah next jadi BA tuh. Amin, semoga ya, biar teman-teman bisa ini ya, belajar bareng Syakir. Ya, karena nyaman banget tuh, bener. Mungkin pakai nyaman banget nih.
Jadi makanya seru gitu kalau ngomongin investasi, karena biar anak-anak muda juga Kak, biar mereka nggak buta sama Ya, investasi gitu. Jadi next tuh kita nggak jadi generasi terbelakang gitu. setuju banget. Makasih banyak loh Syakir Yap. buat masukan-masukannya nih buat teman-teman yang baru-baru. Semoga jadi makin aware sih sama investasi, apalagi yang syariah, biar lebih apa ya, ya prinsip syariah lah ya, kayak yang Syakir terapin, gak cuma investasi tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan teman-teman jangan lupa abis ini kunjungi nih Instagram Indo Premier buat daftar akun IPOT syariah biar samaan kayak Syakir. Terus misalkan nanti ke Ini depannya ada teman-teman event nih bareng Syakir. aplikasi yang gue pakai buat investasi nih. Gimana Nah sih itu, bagian ini? Nah ini ya, ini kalian bisa cek nah nih. itu Ini gue ya. udah download nih, buka, ini tinggal buka nih. Udah jadi investor IPOT loh Yoi. Syakir ini. Nah ini. Nah, ini saya kira ada 2 akun ya, satu yang syariah ya kan? Yang syariah dan reguler, Satu ya syariah, satu betul reguler banget. gitu. Oke teman-teman, Nah teman-teman juga jangan kalah nih sama Syakir ya. iya dong cobain, harus banget cobain, seru. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa di next event ya Syakir ya. Kalau ada kesempatan lagi nih buat Siap Kak. ngobrol-ngobrol, buat bahas investasi lagi. Itu nggak ada habisnya ya ngomong investasi, seru gitu. Seru karena semakin zaman berkembang kan semakin investasi berkembang juga gitu. Oke deh, kalau gitu siap. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Siap. teman-teman juga ngobrol-ngobrol lagi. Salam ya Kalau buat mau teman-teman nanya-nanya tentang semuanya. IPOT, buat Sobat IPOT, buat teman-teman Syakir nih, kalau mau cari tahu tentang investasi, cek aja di Instagram @indopremier, di situ lengkap kok informasinya. Dan mungkin satu closing statement deh dari Syakir, kira-kira gimana nih Syakir? Satu closing statement. Tentang apa dulu? Ya, tentang apa aja bebas. Oke. Kalau ngomongin investasi, ya apa ya? Tadi sebenarnya dari seluruh obrolan kita, intinya adalah semua harus mulai mencoba. Gitu. Semua harus mulai mencoba karena investasi itu seperti apa ya? Investasi itu seperti seperti jus mangga Waduh, atau apa jus nih? apel gitu ya, atau sesuatu hal yang baru gitu yang sebenarnya kalau kita nggak ngerasain kita nggak akan tahu gimana manisnya rasanya gitu. Jadi harus bisa teman-teman tuh harus mencoba, harus mendownload gitu. Dan kalau anak muda nggak berinvestasi hari ini, maka ya mereka akan susah di hari tuanya nanti gitu. Dan investasi itu dia teman-teman, balance. Teman-teman investasiin buat dunia, investasiin buat akhirat. Itu sih intinya. Closing statement dari Syakir itu tadi, investasi itu adalah gimana caranya kita bisa menyelamatkan keuangan kita di masa muda untuk nanti kita pakai di masa depan atau masa tua gitu kan. Bisa ada beberapa dana yang kita pakai buat kuliah, atau planning kalian apa sih paling dekat kuliah, planning kalian paling dekat apa sih mau beli rumah, atau planning kalian paling dekat apa sih mau beli mobil gitu kan ya kan. Alangkah baiknya bisa disisihkan untuk kalian tabung dan kalian investasikan. Itu sih, coba dulu, intinya anak muda coba dulu baru lu paham gitu. Oke, siap. Terima kasih Syakir. Dan ini di kolom komen banyak yang bilang, Mbak jangan lupa disalamin dong ke Syakir. Wah, kalau disebutin satu-satu kayaknya berat nih. Fans Syakir banyak banget. Waalaikumsalam dari Syakir juga. Tuh, semoga teman-teman bisa bermanfaat ya Instagram Live kita kali ini, ngobrol kita hari ini. Terakhir, makasih banyak Syakir udah luangin waktunya, lagi di jalan, lagi kurang enak badan. Semoga berkah ya Syakir ya buat teman-teman semua. Ya, berkah. Amin. Semoga Syakir cepat sembuh juga dan teman-teman juga selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa kita mulai investasi karena semua orang percaya bahwa kita semua bisa hijrah dan bisa investasi. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Syakir dan teman-teman semua. Sampai jumpa ya nanti, semoga ada kesempatan lagi. Salam investasi, mantap. Assalamualaikum. Terima kasih, assalamualaikum.